Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu menuntut 15 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah bagi Julianto Eka Putra, terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu. Terdakwa dinilai terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap korban. Sidang kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan terdakwa Julianto Eka Putra, pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Malang. Dalam sidang tersebut, terdakwa Julianto Eka Putra dinyatakan bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum. Julianto dituntut 15 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Usai sidang, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Agus Surijito mengatakan, terdakwa Julianto Eka Putra dikenai pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetubuhan pada korban. Terdakwa dituntut 15 tahun. Dendanya 300 juta, subsidiar 6 bulan. Ya. Jadi ada juga pidana tuntutan restitusi, membayar restitusi kepada korban ya sebesar 44 juta rupiah, 744.623 rupiah. Sementara kuasa hukum terdakwa Hotma Sitompul tidak mau berkomentar atas tuntutan 15 tahun penjara dan denda 300 juta bagi kliennya. Hotma menyebut akan membuat nota pembelaan dan meyakini kliennya bisa lepas dari tuntutan tersebut. Dalam memberikan keputusan di dalam suatu persidangan akan dipelajari sebagai sejarah untuk para mahasiswa kita. Mereka akan menilai inilah hukum yang ada di Republik kita. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menyambut baik tuntutan 15 tahun penjara untuk terdakwa Julianto Eka Putra. Aris mengatakan hal tersebut membuktikan bahwa Julianto memang bersalah dan kasus ini bukanlah konspirasi seperti yang dituduhkan selama ini. Rencananya sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan dari terdakwa atau kuasa hukum pada Rabu pekan depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum karena itu sesuai dengan dakwaan yang sejak awal ya sampai sidang ke-21 hari ini terpenuhi. Dia untuk anak Indonesia, khususnya anak-anak korban predator kejahatan seksual bersamaan dengan Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari Sabtu yang lalu 23 Juli. Jadi sekali lagi ini adalah hadiah untuk anak-anak Indonesia. Simon Alfredo melaporkan. Kanwil Dirjen Bea Cukai Jawa Timur II kembali memusnahkan jutaan batang rokok ilegal. Akibat peredaran rokok ilegal tersebut, negara mengalami kerugian senilai 5 miliar rupiah lebih. Rokok ilegal yang dimusnahkan ini merupakan sitaan Kanwil Bea dan Cukai Jawa Timur II Malang. Total rokok ilegal yang dimusnahkan yakni 9.068.000 batang rokok yang merugikan negara senilai hampir 5,5 miliar rupiah. Pada semester pertama tahun 2022, Kanwil Dirjen Bea dan Cukai II menyita 23,5 juta batang rokok ilegal, 139 kg tembakau iris, dan 10.000 liter miras ilegal tanpa cukai. Jumlah tersebut menimbulkan potensi kerugian negara sebesar 16 miliar lebih. Kepala Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jatim II berharap pabrik rokok ilegal dapat mengurus cukai mereka. Ditambahkan oleh Kakanwil DJB Jatim II bahwa target sebesar 58,18 triliun rupiah penerimaan negara yang dihimpun sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 tercatat mencapai 32,37 triliun rupiah atau sebesar 55,64%. Dari realisasi penerimaan ini, sebesar 97,62% diantaranya merupakan penerimaan dari cukai hasil tembakau, etil alkohol maupun minuman mengandung etil alkohol. Penindakan peredaran rokok ilegal dan miras tanpa cukai akan terus dilakukan dengan menggandeng institusi lainnya untuk mencegah kerugian negara. Ini juga kami di dalam operasi gempur rokok ilegal ini juga menyertakan tim dari penyuluhan, tim dari kepatuhan,
untuk melihat kemungkinan potensi-potensi untuk mereka teman-teman yang berupaya di rokok ilegal ini dia menjadi legal, bergabunglah dengan teman-teman yang legal. Yang legal juga banyak dan mereka juga survive kok, itu bisa. Itu. Terus kemudian yang kedua adalah ya tentunya kepatuhan di internal kami sendiri. Jadi internal kami sendiri juga harus betul-betul ya melaksanakan ketentuan itu di lapangan. Makanya ini kegiatan ini berbarengan dengan kegiatan upaya pencapaian kami wilayah birokrasi bersih dan melayani itu. Sehingga nanti akan dicek kepada para pengusaha rokok itu bea cukai itu nakal apa enggak gitu ketika melayani mereka itu jalur duit atau enggak kan gitu. Nah itu cuma di cross check kepada mereka. Simon Alfredo melaporkan. Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Kunto Arif Wibowo mengapresiasi positif terhadap hasil karya inovasi alutsista mahasiswa Politeknik Angkatan Darat atau Poltekkad Malang. Harapannya alutsista tersebut bisa dikolaborasikan dan produksi massal sehingga mampu menambah kekuatan sistem pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Bertempat di area Politeknik Angkatan Darat atau Poltekkad Malang, sejumlah inovasi hasil karya mahasiswa Poltekkad Malang berupa alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia atau alutsista dipamerkan. Inovasi alutsista yang dipamerkan diantaranya pengisian BBM menggunakan Android, sepatu PDL yang dilengkapi alat untuk pengisian baterai saat digunakan berjalan, rompi anti peluru yang dilengkapi kamera dan deteksi lokasi, alat oksigen konsentrator, dan peralatan tempur seperti roket latih kaliber 70 mm yang sudah beberapa kali mengalami uji coba dan mampu mencapai jarak 8 km dengan arah luncur yang konsisten lurus ke sasaran, serta beberapa alat robotik maupun drone yang mampu bergerak otomatis dengan sistem remote dan memberikan tembakan sekaligus untuk melumpuhkan lawan. Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Kunto Arif Wibowo yang melihat dan mencoba langsung hasil karya inovasi alutsista mahasiswa Poltekkad Malang memberikan apresiasi dan mendorong untuk bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga mampu diproduksi massal sekaligus menambah kekuatan sistem pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan musuh. Bahkan beberapa alat bisa diadopsi untuk digunakan di kesatuannya. Yang jelas saya merasa kebutuhan untuk peningkatan sumber daya manusia secara internal kita cukup terwadahi ya, cukup bisa menjawab di saat kita juga sedang penyesuaian tugas adaptasi terhadap suatu perintah yang kadang kita juga di luar dari kemampuan kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita juga melihat dari beberapa hasil yang dihasilkan dari Poltekkad ini untuk kebutuhan di masyarakat ini juga sangat tergambar. Jadi kita hanya mengkolaborasikan dan juga mungkin sambil menyarankan ke institusi dan lembaga yang memang membidangi di bidang teknologi yang mungkin juga bisa mengoptimalisasi dari yang sudah ada seperti itu. Sementara Komandan Poltekkad Kodiklatat, Brigjen TNI Nugraha Gumilar, menuturkan jika beberapa hasil karya mahasiswanya juga sudah mulai dilakukan produksi massal untuk memenuhi peralatan latihan TNI. Dia pelajari adalah suatu inovasi teknologi yang bermanfaat untuk Angkatan Darat, baik untuk di masa damai maupun di masa perang. Outputnya mereka sebelum lulus dia harus membuat inovasi teknologi seperti yang dilihat tadi sesuai dengan passion mereka dan mudah-mudahan bermanfaat untuk satuan-satuan Angkatan Darat. Ada beberapa alat yang bisa diterapkan oleh satuan teritorial seperti Kodam 3 untuk dibawa ke masyarakat. Ada untuk juga satuan tempur untuk operasi. Memang itu tidak langsung jadi ya, ada proses. Tapi semua itu menggambarkan suatu prototipe bahwa alat ini kalau dikembangkan bisa bermanfaat. Tidak ada alat sekali jadi langsung bagus langsung digunakan. Terus ada proses penelitian berikutnya sampai dia sempurna. Dalam kesempatan ini, Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Kunto Arif Wibowo juga memberikan kuliah umum dan melihat simulasi pertempuran menggunakan alat hasil karya mahasiswa Poltekkad Malang. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat terkendala cuaca dan stok di tingkat petani terbatas, harga tomat kembali naik setelah sempat turun. Saat ini harga tomat dijual dengan harga Rp11 hingga Rp13.000 per kilogram di tingkat petani. Petani memastikan dengan harga jual saat ini, biaya untuk operasional dipastikan sudah kembali plus keuntungan.
Harga jual tomat di tingkat petani masih relatif tinggi, yaitu di kisaran 11 sampai dengan 13 ribuan per kilogram dan sudah termasuk harga bagus jauh di atas harga pada kondisi normal yang biasanya di bawah 6 ribuan per kilogram. Relatif masih tingginya harga tomat dipengaruhi faktor cuaca sehingga hasil panen dan kualitas menurun, serta hanya sebagian kecil petani yang mempunyai stok tomat siap panen. Kondisi ini disyukuri para petani karena harga tomat sudah lebih dari 2 bulan bertahan di atas 10 ribuan. Sehingga biaya pengeluaran dipastikan bisa kembali plus keuntungan yang lumayan. Terlebih saat ini biaya untuk kegiatan pertanian terus meningkat khususnya untuk obat-obatan dan juga pupuk. Terlebih bagi para petani yang tidak bergabung dengan kelompok tani sehingga lebih memilih membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga pupuk bersubsidi. Menurut salah seorang petani di kawasan Gading Kulon, Dau, Kabupaten Malang menjelaskan, dengan harga jual tomat saat ini di kisaran 11 hingga 13 ribuan, patut disyukuri karena harga bisa relatif bertahan lama dan ada kemungkinan bisa naik kembali karena saat ini stok tomat siap panen di tingkat petani semakin terbatas. Di lokasi, terlihat petani sedang melakukan panen dan menyimpan dengan menggunakan box. Satu box penuh bisa berisikan 60 sampai 65 kg. Para petani berharap harga bisa relatif stabil dan tidak turun drastis sehingga petani bisa meraih keuntungan karena saat ini petani sering mengalami kerugian akibat harga anjlok dan naiknya biaya pengeluaran. Berapa sekarang harga tomat, Pak? Perkiraan sekarang 11. 11, Pak ya? Ya. Itu tomat agak lama ya bertahannya? Waduh, lama sekali. Lama sekali, ada berapa? Petani sangat senang sekali. Sebulan ada ya? Lebih ya? Oh, lebih. Lebih? Lebih. Pak, kok kuat bertahan kenapa, Pak, ini harga tomat ini? Lah ya itu. Apa karena pasokannya terbatas apa gimana? Mungkin penanamannya agak sulit. Iya. Mungkin gitu. Iya. Terus barangnya terbatas, ya jelas. Tapi kalau cuaca gimana cuaca? Cuaca juga pengaruh perawatannya agak sulit. Ini saking rutin nih. Agak sulit. Tapi sekarang harga obat-obatan kan juga mahal sekali. Tinggi, Pak. Mahal. Tapi dengan harga jual 11 di atas 10 itu masih masih. Oh, alhamdulillah lumayan. Masih untungnya masih. Oh, lumayan. Simon Alfredo melaporkan. Meningkatnya kembali permintaan bunga hias disambut gembira para petani bunga karena hasil panen bisa maksimal terjual ke pasar. Namun sayang stok semakin menipis sehingga permintaan hanya bisa dipenuhi kurang dari 50%. Iya. Sekarang Beginilah yang terlihat di beberapa lahan pertanian bunga di kawasan Sidomulyo Batu. Para petani bunga hias sedang menikmati ramai dan tingginya permintaan dalam 1 bulan ini. Namun sayang, stok semakin berkurang sehingga petani bunga banyak yang tidak bisa memenuhi kuota permintaan. Saat ini hasil panen bunga hias berbagai jenis bisa maksimal terserap ke pasaran karena ramai dan tingginya permintaan untuk kebutuhan dekorasi, salah satunya karena banyaknya kegiatan pernikahan. Meningkatnya permintaan bunga hias membawa berkah tersendiri bagi para petani karena hasil panen tidak tersisa dan terjual semua ke pasar. Beberapa jenis bunga hias yang mengalami kenaikan permintaan, diantaranya mawar, pikok, aster, krisan, dan masih banyak lainnya. Menurut salah seorang petani bunga hias di wilayah Sidomulyo, Kota Batu menjelaskan, saat ini permintaan sedang ramai dan diperkirakan akan bertahan sampai dengan bulan Agustus, walaupun saat ini stok sudah mulai menipis. Di lokasi terlihat, petani juga sedang melakukan panen bunga jenis krisan, yang dalam sehari bisa memotong sampai 1.000 ikat, dengan harga per ikat di kisaran 10 sampai dengan Rp13.000. Permintaan sekarang kurang-kurang. Iya, kurang-kurang karena banyak sudah dibuka, nggak ada pandemi. Oh gitu, Pak ya? Iya. Sejak kapan ini, Pak, mulai meningkatnya ramainya? Sejak bulan ini, bulan besar ini. Oh, bulan besar ini, Pak ya? Satu hari bisa sampai berapa permintaan, Pak? Waduh ya, kalau minta pelanggan ya, kalau 1.000 ikat ya, juga bisa. Tapi yang motong nggak ada. Oh, yang motong nggak ada, Pak ya? Iya. Tapi untuk harga masih aman, Pak ya? Aman. Aman harga. Bunga apa, Pak, yang sekarang yang banyak diminta, Pak? Dibeli? Semuanya bunga sekarang laris semuanya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sebagai bentuk kepedulian kepada sesama yang membutuhkan, Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan Laron menyisihkan sebagian pendapatan untuk anak yatim piatu. Kegiatan santunan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko, Rabu 27 Juli 2022, bertempat di area Pasar Laron, Jalan Sudiro, Kota Batu.
Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan Pasar Laron Kota Wisata Batu bagikan santunan kepada anak yatim piatu sekitar alun-alun Kota Batu di area Pasar Laron Jalan Sudiro, Kota Batu, Rabu 27 Juli malam. Acara yang dikemas dalam bentuk pengajian memperingati bulan Muharram ini menyantuni sebanyak kurang lebih 50 anak yatim piatu, di mana santunan berasal dari Paguyuban Pedagang Pasar Laron, Koperasi PKL, dan beberapa paguyuban yang turut membantu. Ketua Pelaksana Fuad mengatakan santunan ini adalah hasil kerjasama seluruh anggota Pasar Laron dengan menyisihkan rezeki yang dimiliki dan berharap acara santunan anak yatim piatu menjadi agenda tahunan dari Paguyuban Pasar Laron sendiri. Acara pengajian dan juga santunan anak yatim piatu yang diselenggarakan oleh Pasar Laron Kota Batu. Untuk donatur di sini 50% dari Paguyuban Pasar Laron dan juga dibantu oleh Koperasi PKL Setiabudi dan juga seluruh anggota yang ada di PKL Pasar Laron ini. Terus ada beberapa paguyuban yang ikut membantu seperti PKL Ringin, terus PKL Parkiran, PKL Pasar Panggung, dan juga ada pedagang dari sekitar. Harapannya nanti untuk kedepannya kita ingin menjadi agenda rutin khususnya di Pasar Laron dan pada umumnya seluruh PKL yang ada di sekitaran alun-alun Batu bersama-sama berkumpul dalam acara sosial, pengajian bersama atau doa bersama atau dan lain-lain untuk meningkatkan kerukunan dan kebersamaan. Wali Kota Batu, Haja Dewanti Rumpoko, memberikan apresiasi atas kegiatan santunan anak yatim piatu yang diselenggarakan oleh para pedagang Pasar Laron Kota Batu. Beliau berpesan agar kegiatan positif ini dapat terus dilakukan. Tidak lupa, beliau juga berpesan untuk selalu menjaga kebersihan, kualitas makanan, dan juga harga yang tetap untuk kenyamanan wisatawan yang datang ke Kota Batu. Dewanti Rumpoko juga berpesan agar seluruh pedagang menjaga kerukunan sesama pedagang dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan kondusif. Tidak lupa juga mengingatkan selalu protokol kesehatan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur, terharu, ya gembira karena teman-teman Pasar Laron ini dalam situasi kondisi yang belum normal secara ekonomi tetapi sudah punya niat berbagi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah dan juga mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Kalau kita senang atau susah, tetap kita bisa untuk berbagi dan memberikan sedikit rezeki kepada orang-orang yang memang patut kita bantu. Harapannya satu, ekonomi Kota Batu semakin baik sehingga para pelaku ekonomi, terutama pedagang-pedagang di Kota Batu bisa mencari kehidupan yang lebih baik, yang berkah, dan kita tetap bisa berbagi kepada sesama. Ya. Acara santunan ditutup dengan ceramah dan doa bersama yang dipimpin oleh Gus Thohir dari Pujon. Dalam ceramahnya, Gus Thohir mengajak kepada seluruh masyarakat agar di bulan Muharram, masyarakat berlomba-lomba menyantuni anak yatim karena keberkahan dan doa anak yatim itu pasti diijabah. Di akhir acara, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko berbagi kepada anak yatim piatu dengan memberikan pertanyaan dan kemudian anak yang bisa menjawab akan dikasih hadiah sendiri oleh Dewanti Rumpoko. Tim Liputan Batu TV melaporkan.